harus ini harus apa harus Dilihat pensiun ya ganti lalu mari tingkat pensiun Bu ya. Harus ini harus jelas ya, makanya di kepengurusan nanti maupun keanggotaan begitu pensiun itu sudah seperti saya pindah ya sudah. Tidak usah jenengan aku ngono ae kau. Kowe ngono ae ndak usah gitu. Biasa ya Pindah karena di SIM PKB itu pun harus di DER kan diganti karena panitia tidak mungkin dua nanti. ya. Tidak mungkin dua. Nah, lalu itu yang pertama ya di keanggotaan. Lalu coba Bu Eri masukan-masukannya yang lain apa Bu Eri kira-kira? Apa Untuk yang biasa saya dengar ini baik Pak. ini bicara apa kira-kira? Jadi gini Pak, kalau itu sebagai pengawas ya bahwa agenda kita pada siang hari ini ada 4 Pak. Evaluasi kinerja NGMP 2021, kinerja pengurus dan kepengurusan NGMP gimana ke depannya, juga laporan keuangan bendahara periode pelaporan 2021 sebagai persiapan untuk menyampaikan keanggotaan pada kegiatan berikutnya. Dan yang terakhir kita ada hal yang terpenting yang menjadi inti dari kegiatan pagi hari ini yaitu penyusunan proker NGMP, kegiatan-kegiatan apa aja harus kita berikan untuk tahun 2022. Nah ini kalau kita bicara masalah evaluasi kinerja Pak Pengawas, sekaligus juga Bapak Ibu yang hadir di sini, bahwa kemarin di dalam program kerja 2021 itu ada 7 agenda yang menjadi program Pak. Tetapi dari 7 itu tidak semua bisa diimplementasikan mengingat kondisi COVID yang masih tidak bisa kita paksakan. Sehingga ada 4 kegiatan yang bisa kita realisasikan dan yang terpenting di situ ada kerja UPK dan lomba akuntansi Pak. Dan yang pertama itu adalah MOU dengan IAI Komisariat Jember yang waktu itu digabung dengan adanya seminar perpajakan. Nah, dari situ kita tahu bahwa kita masih 57%, artinya masih belum bagus. Tapi belum bagusnya bukan kita tidak melaksanakan, tetapi kondisi yang tidak memungkinkan. Nah ini terkait dengan ini. Nah untuk program kerja ke depan harapannya saya selaku ketua itu lebih ke pengembangan akuntansinya atau saminnya. Ini adalah masukan dari ilmu pembina Ibu Wahyu. Artinya lebih kepada pengembangan substansi akuntansinya. Untuk silabus atau RPP itu tidak dimasukkan ke dalam program karena ini nanti menjadi ranah sekolah atau gitu ya. Karena kita lebih kepada ini apa namanya pengembangan akuntansinya. Kalau ikut kan lebih ke apa namanya itu Pak silabus sekolah masing-masing gitu Pak. Terus prioritas penyelesaian untuk masalah guru, ketidakpahaman guru dalam mengajar ini saya lihat bahwa Bapak Ibu guru dengan adanya akuntansi pemerintah, dengan adanya beberapa pemutahiran ilmu akuntansi itu yang perlu kita bahas di akuntansi Pak. Sehingga jika itu akan kita bahas di sini mana yang perlu kita angkat untuk menyelesaikan masalah guru tadi. Yang keempat, ini pesan saya bahwa tidak usah terlalu banyak di dalam program kerja karena kita pelaksanaannya hanya 1 tahun ini cuma 5 kali, artinya 2 bulan sekali dan 1 bulan terakhir ini kita pakai untuk evaluasi dan penyusunan program. Nah ini kenapa? Karena kalau banyak malah nanti tidak bisa direalisasi dan itu akan menjadi kinerja yang buruk bagi program kerja NGMP. Terus kemudian terkait dengan evaluasi kinerja pengurus dan kepengurusan KTD, evaluasi kinerja pengurus selama 1 tahun saya selaku ketua mengamati kinerjanya sangat bagus Pak. Ada rapat daring malam semua sampai malam itu kita saya haturkan terima kasih kepada semua pengurus. Indikatornya kenapa bagus saya bilang karena disiplin, rapatnya rutin dan itu sangat dilaksanakan. Tetapi masih ada kelemahan dari tim kami yaitu ada sedikit ketidakkompakan, tetapi itu hanya sifatnya adalah tidak terlalu penting, jadi tidak perlu saya sebut di sini. Yang dari evaluasi kinerja pengurus ini nanti akan saya jadikan dasar bagaimana kepengurusan ke depan. Karena baik buruknya kinerja pengurus dan NGMP ke depan itu tidak terlepas dari bagaimana pengurus menyiapkan itu. Nah,
Di sini kepengurusan ke depan, ini yang perlu kita lihat adalah pengurus tidak aktif itu masih ada, Pak. Ya. Yang tadi saya sampaikan, Pak Haluran sama pengurus tidak, memang awalnya saya tawari sudah tidak mau, tetapi saya paksa. Ya. Kenapa saya paksa? Karena beliau sekolah negeri, cuma 3 dan itu dari dimana Pak, hanya saya paksa. Tetapi setelah saya paksa, memang dibuktikan bahwa mereka tidak aktif. Tetapi setelah saya evaluasi, teman-teman dari pihak dari swasta luar biasa, Pak. Ya. Sehingga saya kira tidak ada beda antara negeri dengan swasta, saya kira begitu. Tetapi untuk mengisi Pak SMK 1 itu tadi Bu Wahyu menelpon saya sama Putri selaku ketua jurusan ini menyampaikan mengusulkan Pak Gray Robi untuk dimasukkan sebagai wakil SMK 1. Untuk SMK 4 terus tidak perlu saya ganti. Toh di sana juga ada Pak Marki, jadi sudah mewakili 1. Nah ini secara membina. Terus saya harap ke depan nanti kepengurusan kompak solid, menghormati pendapat teman, menjaga sikap dan ucapan, gitu sehingga nanti ke depannya kita eksis dalam memajukan NPMP. Terus yang terakhir segera bentuk struktur baru dan disampaikan ke Capil ini karena kemarin Bu Wani menyampaikan kalau ada perubahan nanti saya disampaikan gitu, tapi tidak merubah struktur inti yaitu ketua dan sekretaris begitu Pak di dalam di dalam SMBKP itu hanya berbeda adalah seksi dan struktur aja. Ini untuk evaluasi kinerja pengurus. Nah ini tadi sudah saya ganti Pak Derobi untuk pengurusnya masih saya kosongi begitu. Nah, terkait dengan laporan keuangan NPMP tahun pelaporan 2001 mungkin nanti akan dibahas oleh Bu Rista. Mungkin itu adalah sesuatu sendiri Pak, karena ini banyak sekali Pak, mungkin dengan tidak cukup 1 jam untuk mendengarkan. Ini nanti harapannya kenapa dibahas di tingkat pengurus, karena nanti di awal kegiatan NPMP saya harap ada pelaporan keuangan untuk semua anggota NPMP sehingga ada transparansi dan akuntabilitas kami kepada anggota. Tidak ada yang kita tutup-tutupi dan siapa yang tidak membayar dan yang lain kita sampaikan aja karena ini ada NPMP karena mereka berkeinginan NPMP hidup. Kalau mereka tidak menghidupkan ini ya bagaimana Pak Dede? Nah itu. Nah kemarin juga sempat sempat saya ditanya sama Ibu Wahyu, Bu Eri, ini yang menang-menang ini sudah saya laporkan ke Pak Kacap atau Pak Kakos. Dan kemudian Pak Marus tanya yang menang banyak dari swastanya. Saya bilang itulah Bu, artinya negeri jangan terlena dengan kondisinya. Saya bilang gitu, swasta berani tancap gaspol karena tidak seperti itu, kita tidak bisa seperti itu. Hanya ya itu Mbak, saya bilang gitu. Terus Pak itu juga meminta siapa-siapa sekolah-sekolah swasta yang ikut di dalam kompetisi LKS tingkat kabupaten. Saya nanya, ini untuk apa itu? Karena saya selalu ketua, biar Bapak perso kalau sekolah-sekolah mana yang tidak ikut. Karena Bapak kepingin NPMP hidup itu ya karena anggotanya juga ikut meramaikan, tidak menang-menangan gitu. Itu gawe Bapak, tapi melewati ibu pembina. Jadi makanya di dalam forum yang sangat penting ini bagi saya untuk bagaimana ke depannya NPMP yang berjalan, makanya saya sampaikan ini harus ada progres baik dari tahun 2021 ke tahun 2022 Pak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku ketua kepada pengawas, kebetulan pengawas juga paham benar bagaimana NPMP karena Bapak juga pernah jadi ketua NPMP. Mungkin ada apa Pak yang perlu kita dengar dari Bapak terkait dengan NPMP ini karena hari ini kita mau menyusun program kerja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menanggapi yang pertama beberapa hari yang lalu pengawas sekolah ditetapkan untuk menjadi pembina NPMP. Nah, didesakan oleh Pak Kacap. Makanya menunggu keluar. Jadi pengawas itu sudah dipetakan. Bapak Ibu begini. Jadi di NPMP yang pertama selalu seperti itu keadaannya, yaitu ingin menjadi anggota, ingin diakui sebagai anggota NPMP, tetapi tanggung jawab dia terhadap NPMP itu contoh misalnya suatu saat nanti kan di SIM PKB kan boleh tahu sendiri jumlahnya,
coba nanti dari jumlah itu dicatat adik gue. Nah ini setelah catat itu kita surati juga, surati bahwa jenengan itu sudah tercatat di MGMP. Apabila ada kegiatan MGMP dalam sekian kali tidak aktif, maka terpaksa kami akan mencoret, tapi yang ini jangan. Kalau negeri dibuang itu. Ya. Karena di SIM PKB itu akan menjadi data. Contoh saya, sekarang saya daftar menjadi fasilitator guru penggerak lewat SIM PKB itu. Ya. Nanti teman-teman yang kemarin nggak tahu Pak Iwan, waktu daftar itu CPNS lewat SIM PKB enggak? Enggak, SCN. Ya, pakai CSA-nya nih kalau nggak Ya, Iya, tapi SCN. ke depan itu tetap Pak. Guru penggerak itu adanya di SIM PKB. Iya, SCN. Nah, teman-teman juga saya dorong untuk ikut jadi guru penggerak. Sebab itu nanti akan menentukan karir jenengan. Syarat untuk menjadi kepala sekolah adalah pernah mengikuti sebagai guru penggerak, baik negeri maupun swasta. Sudah ada regulasi, sudah ada permennya. Jadi besok, jadi istilahnya guru penggerak itu akan menjadi sarana untuk berkarirnya Bapak Ibu guru. Nah, guru penggerak ini adanya di SIM PKB. Jadi nanti bisa disebutkan di sana Pak. Jangan kasih pengantar. Jadi jangan berharap guru itu hanya ingin ikut saja di SIM PKB, kewajibannya tidak. Gitu. Jadi di warning aja, di warning itu. Karena yang itu tadi, ya besok-besok ke-8 ya itu nanti dia akan kesulitan di sana. Coba kalau SIM PKB kita ini kan, kita membuka, dia kan nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk, di situ bingung dia. Pernah tempo hari itu di bahasa Inggris, yang nggak bayar nggak bisa buka. Wah, Pak Mandi yang nggak bayar nggak bisa buka. itu bukan bayar ya? Ya, saya tahunya dari mana? Teman-teman bahasa Inggris. Itu Bahasa Inggris. Tegas saya. Gibari nanti gini mekanismenya kalau orang anggota user itu tidak bisa mengakses itu tinggal reset password aja karena yang bisa melakukan reset password ketua MGMP kan di reset aja passwordnya dia masih tetap di situ sehingga ketika login dia kan passwordnya harus pakai password baru Ya. harus menghubungi ketua MGMP. Begitu. Ya. Kaget sampai Pak Lutfi sempat kayak wah saya hebat itu ketua MGMP. Ya. Ternyata nggak bayar. Pak sebenarnya itu kita juga punya wacana ke sana. Cuma kami ini takut kaku amat itu enggak ya. Ya enggak maksudnya gini kan di warning Bu, di Iya. warning satu kali, 2 kali ada peringatan. Kalau itu udah laku, nggak ada. Kurang bakar. Sampai Pak Lutfi ngomong gini, sakti itu bro ketua MGMP itu sampai seperti itu. Ya kita kan meminta mereka untuk tanggung jawab dengan keberadaannya kan gitu. Mau pintar Nah, susah. keberadaannya jadi tanggung jawab baik dari keuangan maupun dalam kegiatan. Jadi betul sekali Pak bisa seperti itu. Nah, itu ya kita ingatkan lagi di tahun baru ini kita ingatkan kepada teman-teman seluruh anggota itu yang terdaftar di SIM PKB terutama itu diingatkan bahwa ada kewajiban selain kewajiban iuran ada kewajiban untuk berpartisipasi. Itu yang pertama. Kemudian tadi perubahan pengurus itu saya serahkan semuanya kepada jenengan. Nah sekarang begini, karena kemungkinan kalau keluar SK kemungkinan besar saya jadi pembina ya nanti di forum MGMP saya tidak jalan untuk pengawas pembina aja karena saya juga masuk di situ. Nah Bu Eri dan teman-teman ya pembinaan guru itu ada kompetensi guru kan ada 4 ya. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada kompetensi sosial dan yang lain. Nah
Nah, kaitannya dengan kompetensi pedagogi. Ya, kalau profesional itu berarti kemampuan guru sesuai dengan profesi mengajar. Jadi kemampuan akuntansinya lah itu profesional. Nah, kemampuan pedagogik ini jangan dihilangkan dari pedagogik tadi RPP, silabus itu justru sebenarnya akan menjadi ringan bagi guru-guru itu kalau mereka tergabung di sini. Sehingga misalnya untuk bikin RPP itu bisa dibagilah dengan teman-teman. Artinya dari misalnya ngajar kelas 2, yang ngajar kelas 3, ngajar pelajaran A, ngajar pelajaran B. Nah ini yang pelajaran B-nya bisa dihandal sama teman-teman yang lain. Tapi tidak masuk proker juga kadang-kadang teman-teman tuh gini, deh kirim orang kasih jilol dulu. Ya, jadi gini. Tidak masuk proker. Jadi gini di prokernya ya tadi jangan diomongin RPP-nya itu Bu. Ya. Jadi di prokernya adalah pembinaan pedagogi, kemampuan pedagogi guru itu di situ. Jadi nanti kan pedagogik nanti kan di prokernya pedagogik Bu. Nanti pelaksanaannya bagian apa, entah bagaimana itu tergantung nanti justru saya di situ adanya. Nah sebenarnya saya kemungkinan kalau kemampuan profesional, jadi kan bisa dari AI, bisa dari kemarin dari praktisi begitu. Jadi itu yang saya maksud. Nah, jadi di programnya disebutkan ya peningkatan kemampuan atau peningkatan kompetensi pedagogik. Jadi jangan dihilangkan. Nanti akan banyak Bu, kalau perlu nanti kita dimulai dari misalnya RPP nggak apa-apa Bu. Walaupun nanti berbeda-beda ya, nggak apa-apa. Kecuali yang PK sementara karena belum PK ya belum aja ya PK biar berjalan sedikit aja ya karena khususon itu ya. Jadi PK itu kan sangat spesifik. Kalau teman-teman mengikuti PK, ngeluh ya, ngeluh wes. Nulis fasenya aja bingung, hasilnya bingung saya sendiri membuat ya. Kebetulan Pak di sekolah jenengan itu PK ya. Kebetulan saya mengikuti PK-nya SMK 3 Pak. Kanyonya ikut itu ya aku cuma warawiri toh kan di rumah itu warawiri toh tugasnya aku Pak sebenarnya kan pasti kalau itu apa akhirnya bantu aja saya baca Pak Ayo bisa Pak itu ya, bisa ya. ya bisa kepaksa paling enggak maksudnya gitu tahu ya seumpama misalnya saya kerjakan PK-nya kos itu punyanya akuntansi ya yo iso lah, iso enggak terlalu ini. Wah aku kerjakan tata busana iso, mau kasih gak iso. Tata busana itu gue bingung lagi. Dia kan ini materi ini kan terindikasi dengan kalinya pelajaran apa gitu kan Pak ya. Nah akuntansi kan saya ngerti aku ini berkaitan dengan ini kan lebih gampang daripada tata busana ini. Nah itu jadi kaitannya itu nanti kita Bu, dari mulai silabus barangkali silabus tolong ya karena di satu sisi itu tidak boleh, di satu sisi harus ada. Gini Bapak Ibu, RPP aja misalnya. Setelah saya ikut sebagai asesor akreditasi, ya, saya menjadi semakin paham RPP itu mana yang dibutuhkan. Kalau ini kita abaikan, ikuti yang ada, kita akan kena di sana. Ketika Bapak Ibu naik sekolah akreditasi, RPP itu pun diupload Bu. Kita guru akuntansi akan kekeran kalau itu dikaji. Ya akan menyiapkan. Karena kita lalai menganggap RPP itu sangat penting. Di sana nanti kenanya. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan RPP-nya itu RPP versinya akreditasi. Jadi IASP, indikator akreditasi satuan pendidikan. Jadi RPP versinya itu. Jadi kalau kita sudah masuk ke situ ya salah. Jadi nanti saya itu kita tarik lagi sampai pembuatan soal. Bapak Ibu ya saya sering sedih ya baca soal-soal itu masih banyak, kita itu masih banyak yang C1 sebutkan, jelaskan, nah seperti itu karena itu yang paling gampang ya. Nah ini yang mengakibatkan
tingkat nalar siswa itu kurang karena semangat kita itu rendah. Nah, kita di akuntansi ini bersyukur ya, inputnya anak-anaknya kan lebih baik daripada jurusan lain. Jadi lebih baik begini, kita pasang tinggi ya. Kalau anak nggak bisa kan diremedi, gitu. Daripada kita pasang rendah, supaya anak nggak diremedi aja. Nanti kita kalah bersaing ketika anak itu lulus, baru ketemu dia, ketemu temannya, ketemu ini, aku gini. Contoh ya, kenapa SMA 1 itu unggul? Informasi dari anak saya, lulusan SMA 1 Jember itu di Brawijaya. Ketika tahun pertama, beberapa mata kuliah itu Pak sudah dibahas di SMA 1. Jadi anak saya sudah unggul duluan Pak, untuk mata kuliah tertentu. Kaget temannya itu, loh kamu udah diajari, gitu loh. Jadi karena udah terlalu sering ya levelnya tinggi gitu ya. Jadi ketika mereka ketemu dengan teman yang lain itu bisa seperti itu. Gak apa-apa Pak Ibu, saya paham seperti saya ya, kadang-kadang ulangan bayangkan Bu. Satu kelas itu belum tentu 10 orang Bu yang lulus pelajaran saya, tidak paling 5, yang di atas 70. Tapi saya paksa lagi, saya bahas lagi, mereka paham akhirnya, ulangkan lagi paham. Tapi kan jadi apa? Berarti awal. Ya. Nah kalau kita mulai dari kelas 10 seperti itu, dibiasakan. Saya kan SMA 1 kan kelas 3 Bu, tahunnya di situ. Tahunnya di situ. Saya nggak bisa setback, nggak bisa anak nggak ngerti ini, karena itu aduh bingung saya. Di lomba sama di soal itu teter anak-anak itu. Jadi ya kurang pemicunya. Anak itu bisa kok, bisa. Kalau kita dari kelas 1 itu paling nggak kita harus sepakat guru-guru akuntansi, mulai kelas 1 itu dibikin seret gitulah. Ya, biar mereka merasa. Ya. Jadi biar nalar anak kita itu baik. Ya. Tahu Pak Ibu, kalau anak-anak baik itu orang akuntansi besok, ya kalau serius dalam belajar akuntansi, ketika dia bekerja dipindahkan ke bagian-bagian lain itu gak jadi masalah. Ini ceritanya. Saya punya tetangga namanya Pak Samboyan, kerja di PDAM, lulusan Semean. Ya. Pertama dia di bagian keuangan. Beberapa tahun kemudian dia disuruh ke bagian teknik jaringan. Orang Semean ke jaringan PDAM. Karena mungkin dulunya nalarnya baik ya, ketika bisa menguasai. Kita sampaikan kepada anak-anak, kalau kamu sering berputar dengan bapak ibu ini sulit seperti ini, besok kamu kalau menguasai seperti ini, perubahannya itu gampang. Jadi kenapa matematika dulu jamnya banyak? Cuman begini bapak ibu, terkait dengan sekarang ini kurikulum prototipe itu ya. Kemudian apa lagi? Kurikulum prototipe seperti Paradigma baru. paradigma baru itu. Jadi begini, Oh. saya sebetulnya setuju juga seperti itu. Ya. Tapi itu bukan di pelajaran akuntansi, Bapak Ibu. Karena kan kita itu sudah sesuai dengan ininya kan, sudah sesuai dengan bakat minatnya anak masuk ke kita ini. Bahkan saya tuh lebih baik lagi. Seperti zaman saya dulu semuanya. Kelas 1 tuh umum. Iya, dasar umum. Iya. Baru mau naik kelas 2 dijuruskan. Sehingga zaman dulu ya tidak ada yang ranking 20 masuk akuntansi, tidak ada. Wis masuk dise. Makanya dulu saya bayangkan dari 5 kelas masih 1 kelas gue. Pinter. Kalau matematika di kelas saya itu 70, di kelas saya tertinggi, Pak. Di kelas saya terendah. Itu satu gambaran. Nah, mudah-mudahan nanti dalam prototipe ini akan menguntungkan kita. Jadi input yang masuk ke akuntansi itu harus diperkirakan anak itu sudah ada. Karena hanya ikut-ikutan teman dan Ya, nggak lagi besok. Ya. Nah, yang prototipe ini sebetulnya lebih kepada misalnya kesenian, seni budaya. Seni budaya kan ada 3, tari, musik, lukis. Nah, besok siswa itu kan selama ini kelas 1 mempelajari 3-tiganya ya kan. Kelas 2 juga begitu. Padahal anak mungkin yang musik nggak senang melukis, yang melukis nggak senang musik, nggak senang tari. Nah besok itu diserahkan kepada siswa Pak. Itu salah satu kurikulum prototipe. Jadi anak mau belajar apa itu bebas. Aku sebenarnya
lukis ya lukis terus Pak. Yang mulai kelas 1 kalau ketemu seni budaya begitu. Mungkin olahraga juga begitu besok. Jadi nggak semua dipelajari. Ada yang nggak senang berenang, paksa berenang. Jadi besok harus ada orang masih sama sudah seperti itu. Nah, jadi peminatan itu lebih diserahkan kepada siswa. Jadi ini saya kira beberapa masukan. Kalau bagaimana ke depan itu kita tidak usah terlalu menyiapkan diri juga. Biasa saja atau belum ada industri di sana. Tahun ini memang ditawarkan, tapi mungkin SMA. Apakah mau pakai kurikulum prototype itu atau tidak? Boleh menolak tidak. Kita sama tetap mau kan 13. Tapi 2014, 2024 wajib. Ya, untuk sekolah negeri saya berharap segera menyambut perubahan itu. Dan negeri itu harus jangan sampai swasta udah ini di Pak Saimoni ini udah mulai ngebut PK ya. Saya kemarin maksudnya berbicara di sana harus beruntung itu Pak Saimoni itu PK ya. Kalau sekarang swasta Pak golongan aja dengan bisman Tidak ada. sulit sekarang ini. Tidak ada. Sudah disebutkan di parkir sebutnya juga. Tidak ada. Sampai kepala sekolah bina saya WA ke saya, Pak apa maksudnya Bisma di parkir ini kira dibuang gitu dihentikan. Artinya ya, tidak belum diberikan ruang untuk ini karena salah satunya itu inovasi kita kurang inovasinya sulit ya. Walaupun kalau secara nalar itu oleh karena itu kita di akuntansi sudah lama Pak akuntansi itu udah ngomong sudah lama kita ya. Kita juga berat Pak. Jadi tolong sampaikan kepada siswa kalau ada kritis ya. Coba sekarang gini aja. Contoh di Matahan. Berapa karyawan? Misalnya ada 150. Coba yang ditemukan berapa orang? Berapa orang di pemasaran? Banyak masalah. Sekarang yang Pak Sayani yang di pemasaran itu Pak Sore itunya apanya? Mopnya itu. Apa yang di Matahari berapa orang? Itu keuangan berapa? Itu pemasaran mopnya itu. Nah ini yang melemahkan di aplikasi lemahkan itu. Nah sekarang bagaimana obatnya? Aplikasi obatnya kan jadi kelemahannya. KIT-nya. Di perusahaan yang besar pun orang aplikasi ini paling 1-2. Yang lain banyak. Di pabrik, di gudang, keuangan sedikit. Nah orang akuntansi motivasinya begitu. Ini dia bukan diberikan kepada kakak saya. Kenapa kakak saya masuk ke akuntansi? Kakak saya bilang, kamu masuk akuntansi, maka pekerjaan nggak bisa perkantoran, pekerjaan pemasaran kamu bisa kerjakan tanpa belajar. Maksudnya tidak belajar khusus. Bisa kan Bapak Ibu? Orang akuntansi jualan kan bisa. Orang akuntansi menata pembukuan kan gampang. Perubahan otaknya gampang. Coba orang pemasaran sudah lakukan keuangan, kita saja. Nah ini Bu, motivasi orang akuntansi kepada jurusan siswa akuntansi. Ketika ada siswa mengatakan, Pak, bagaimana kita menghadapi ke depan? Di mana jurusan akuntansi itu hanya sedikit. Nah itu tadi. Kamu beruntung ke akuntansi. Kamu ada akuntansi suruh ketik Word, Excel bisa nggak kira-kira? Suruh membuat agenda bisa nggak kira-kira? Suruh jualan kamu kira-kira bisa nggak? Caranya kamu suruh jualan misalnya di bagian di Matahari, jadi itu bisa nggak kira-kira? Nah sekarang tanya orang pemasaran bisa nggak bikin laporan keuangan? Nah jadi itu obatnya. Ada pertanyaan tentang akuntansi. Jadi oleh karena itu ya baik-baiknya begitu. Di siswa walaupun Bapak Ibu kita itu terus terang aja saya tuh sempat frustasi. Saya beli sepatu yang melayani murid saya. Gajinya dia seharga sepatu yang saya beli. Ya kan Pak? Anak itu ranking 2 Pak. Ya, untungnya anak itu bilang saya sebentar aja Pak. Nunggu pengumuman SNMPTN. Masuk deh. Masuk. Oleh karena itu Bapak Ibu senjata
kerja, dorong supaya melanjutkan. Itu obatnya. Bab kalau kita menyediakan pekerjaan untuk bidang akuntansi, sulitnya setengah mati. Kalau betul-betul bidang itu. Nah, ini beberapa hal yang akan kita kembangkan, Bapak Ibu. Saya minta teman-teman itu dalam mengajar, ya. Kalau kita serius, walaupun sulit, walaupun bagaimana, anak-anak itu tetap ini. Cuman kita tetap harus cerdas, ya. Bapak Ibu, kaitan dengan sekarang Merdeka Belajar. Salah satu poin di Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan kepada siswa untuk mempelajari pelajaran yang sesuai dengan bakatnya. Banyak siswa yang masuk ke jurusan ikut-ikutan dan Dengan aku Jadi, ini ada Pak, pilihan lagi dengan aku cicit. Udah baru di Ponorogo. Jadi oleh karena itu, Satu jurusan. ketika kita menghadapi siswa yang enggak, saya tuh pernah sampai saya jatuhkan nilainya. Sudah kelas 3 masih ngomong ke saya sebenarnya gak suka dengan sampai lah kelas 3 Pak. Kamu sebaiknya ngomongnya jangan sekarang. Ini sudah kelas 3. Apalagi Pak, saya downkan aja nilainya, gak bisa maksimal karena dia sudah ya bagaimana Pak? Oh senang Pak, senang aja kan? Saya kan sudah senang aja kan sudah dinaikkan. Ini kamu gak senang dia. Kita terjebak, banyak siswa yang masuk ke jurusan kita gak bakal. Nah, ketika menghadapi seperti itu, ya sudah. Saya itu terus sama aja ya. Ketika ngajar SMK 1, miris benar. Cuma saya obati aja bagi saya. Saya tetap mengajar semangat. Karena saya yakin dari sekian dari kelas itu ya, misalnya 32, dari 32 siswa itu masih ada 1 atau 2 orang yang masih bersemangat belajar akuntansi. Itu aja Pak. Sebetulnya kita ini luar biasa. Ya. Menerangkan minggu ini dikasih PR, besok ditanya seperti kemarin ngajarnya ini. Lupa di semester. Saya ngajar Trunojoyo dulu. Untungnya saya ngajar komputer Pak. Nah komputer kan ada bekasnya Pak. Iya. Ya enggak? Ya. Coba nih ngajar jurnal. Diterangkan besok, nggak ada nempel-nempel. Tapi ini ada sebuah tantangan buat kita ya. Ya, ketika menghadapi hal seperti itu, kita tetap semangat Bapak Ibu. Kita melihat aja di antara tiap kelas itu masih ada anak yang berharap dengan kita. Sudah dengan motivasi luar biasa kita berikan kepada anak-anak itu ya seperti itu. Jadi kemarin ada pertanyaan kepada saya, bagaimana Pak? Saya itu ngajar sampai jengkel. Anak-anak itu gak punya motivasi sama sekali. Kayaknya saya menemukan ya bener bangga tapi sih ngomong bu kiai Pak. Jadi ketika kamu mengajar, kamu berharap anak itu pintar, ini akan membuat kamu tuh marah-marah. Jadi kalau misalnya kita tuh berharap kamu tuh pengen bisa, itu akan menjadi kita ini marah-marah. Saya marah-marah kan sih Pak. Karena saya kepingin siswa itu bisa kan begitu ya. Sekarang coba diubah. Bisa atau tidak bisa apa itu sebagai hidayahnya dia lah Pak. Daripada kita marah-marah. Terus pokoknya kita ngajari ini, ya sudah. Kalau dia mengikuti perintah kita mengikuti ya itu berarti dia mendapat seperti itu. Kalau kita terlalu menggebu ingin target seperti yang kita harapkan, ini kita sendiri stres Pak. Jadi ini beberapa saya untuk program kerja Bu Eri silakan ditata ulang karena tadi 5 ya nggak apa-apa. Itu saya insya Allah akan support terus di FGP ini untuk motivasi kepada teman-teman supaya yang nggak aktif berarti aktif. Kita juga akan dihadapkan Bapak Ibu pada situasi di mana guru itu ada 3 kejenuhan. Usia di atas 50 atau di atas 55. Ketika mereka itu berkarir yang sudah nggak mungkin ya, ikut diklat nggak butuh sertifikat, toh saya tidak akan naik pangkat lagi. Ini
ini akan sulit. Jadi Bapak Ibu akan menghadapi hal seperti itu. Ya, saya kira silakan nanti Bapak Ibu dievaluasi ya. Ya, yang menghadapi seperti itu ya sudah biar aja. Ya, syukur kalau teman-teman masih semangat, ya kegiatan masih semangat. Biarlah kita mengajar saja untuk meningkatkan kemampuan kita beribadah, ya, dan mudah-mudahan berdampak. Jadi nanti di program kerja silakan disusun ulang. Mungkin di tahun pertama ini apa ini 5 kali kategori. Kemudian nanti dikasih catatan dari di program kerja itu ada kata-kata misalnya dianjurkan kepada anggota FGP untuk juga aktif di kegiatan provinsi itu nanti. Jadi kalau ada di provinsi itu kemarin kan bagus ya Pak Ivan tuh gitu ya. Sekretarisnya sekarang ini Sekretarisnya Provinsi. itu kegiatan provinsi dengan saya ya sudah survei sudah pemilihan. Sudah pemilihan. enggak kan saya atas waktu gitu. Oh. Saya diganti langsung. Ini mana perwakilan Jember. Dan teman-teman puas ya dengan Pak Ivan, kinerja Pak Ivan puas. Jadi terima kasih Pak Ivan. Saya pantau dari teman-teman. Jadi nanti kalau ada kegiatan itu tolong diberitahu teman-teman. Siap. Nah, Pak Ivan sebagai pengurus kalau ada jatah-jatahan menurut saya seperti saya Pak Ivan, intip. Ketika kabupaten lain kurang isi oleh teman-teman kita. Mosok lali sih di web itu Jember AKDB. Dulu ya waktu di mana? Enggak ada Pak Jember ya? Yang kan di Surabaya itu loh. Iya, di web. Hah? Di web. Cafe. Cafe. Lah ya web. Cafe. Di Sidoarjo toh? Iya. Cafe. Kaget orang-orang itu ya. Jember cafe. Itu gara-gara saya Pak Ivan. Jadi ketika ya Perlu ditiru itu. yang lain dikasih jatah 5, yang lain 3, wah saya masukin aja. Jadi itu kemarin series ya, yang dari stand kan Iya. series ya. Series. Ini bagus itu Bu. Saking saya nggak bisa ngikutin. Ada efektif ya dia. Jadwal padet. Saya nggak tahu waktu itu. Iya, jadi ya, Saya kalau kita sekarang ada efektif kan tugas sama tugas ini kadang-kadang terputus. Nggak ngerti itu. Tapi saya Oh, lihat bagus. itu bagus. Iya. Dan ingat ya, MGP yang provinsi itu ternyata kemungkinan dengan stand itu akan terus kan di stand itu biasanya kan ada itu ya pengabdian Pengabdian masyarakat. masyarakat itu. Nah, mereka itu merapat ke MGP akuntansi yang ada di Jawa Timur. Mereka sudah di DKI kan udah dekat. Ya, Jabar, Oke. Jateng. Nah, dari semua MGP itu yang antusias Jawa Timur. Makanya kemungkinan informasi-informasi itu akan terus ke kita. Mereka akan merapat ke kita. Karena pesertanya luar biasa. Luar biasa. Ini. Makanya kemarin Pak Kabawan kita mau ke stand ya, Iya. di stand untuk ini. Karena hari ini provinsi bawa ke Lumajang Pak. Karena Ya. itu ya kita bicara itu juga. Ya. Salah satu Lumajang. Ya kemarin saya ketemu dengan Pak Karmawan, memang kemarin itu dibatasi sebetulnya hanya 2 orang. Saya pikir perwakilan itu pengurus saja Pak yang di sini. Iya. Ternyata Pak Karmawan itu sudah mutus tiap kabupaten. Oh. Jadi kok ngasih sumbangan di AKE saya bilang. Ternyata kita juga kalau ngasih sumbangan ini nggak dapat uang transport ini teman-teman yang dari sana itu. Kan pribadi. Nah supaya dapat transport dikemas sebagai kegiatan MGMP. Sehingga nanti yang mungkin dari Nganjuk atau itu ke sini ini ke SMK 1 Lumajang itu Minimal ada transport. karena kegiatan itu sehingga mereka ada di sana. SPBD-nya. Ya, nanti Pak Iwan nggak tahu nih kita coba. Sims. Katanya awal Februari ini. Iya. Rencananya ya, tapi nggak tahu lagi nggak ada. Belum ada. Jadi seperti itu. Nanti
Ini saya kira komentar dari saya untuk cukup panjang ini ya. Monggo Bapak Ibu untuk melanjutkan kegiatan dari program kerja. Memang di program kerja saya sebagai pengawas itu ada menyusun membina artinya membuat program kerja ini benar-benar kerja yang baik. Saya program kerja ini sehingga saya bisa mengetahui waktu. Jadi ini coba nanti bisa menyebati teman-teman. Saya juga tadi zaman dulu itu pokoknya saya belum jadi anggota aku sih ya sama suka. Ternyata setelah saya lihat di wacana itu, wah ini Simatik kayak gitu toh. Sampai apa? terus ini yang Bu, yang binaan saya Bu, SMK Nurul Hidayah. Nurijaya. Ya itu di dekati terus ya di sini kemudian Kata darah ini deh. sini Nurul Hidayah. Yang Ibu siapa tuh? Punya ini ya. Punya ibu. Punya ibu. Ya, Pak Eko. itu Ya. Pak Eko Nurul Islam Hidayah. saya kemarin ketemu Ngajar Darul Hidayah. Tahu juga. Dewi Didi Pagi ini Banyuwangi. Banyuwangi ya. Punya ya soal itu ya, soal kemarin RKS kemarin Ada. Ada. ada ya. Ada. Saya kalau dikasih lagi yang lain ya. Yang lain. Mungkin udah satu gitu. Punya gue. Enggak punya. Yang punya kalau ke satu. Saya hanya juga dua aja. Ya nanti itu. Pagi rumah kan ada. Satu jadi Pak. Oh Pak Ninja ya masih main ya Pak. Saya Ninja. minta, Lagi dua ya. saya minta untuk yang ke satu. ya makanya dia Pak Ayu Pak. Jadi jauh kok katanya. Loh, enggak, kalau yang filter dua pada minta, kalau yang dikasih Yuli itu filter satu. Filter AWDW itu kan dua ya. Iya, Iya. Pak Iwan punya. Jadi itu punya beli satu, punya harus dikasih sama Nah, iya. Ini ada lagu juga, lagu jurusan akuntansi. Kemarin itu saya share ke Pak Yuli Didi kaitannya dengan ada beberapa hal ya. Differentiated instruction gitu ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi. Saya kirim ke dia. Ya, kemudian dia maka baca agak banyak, kemudian dia tertarik kepada saya. Soal jurnal RKS filter berapa? Filter kedua ya? Juga dua kita. Yang kita punya filter kedua. Iya. Filter satu yang belum. Surabaya itu filter satu ya. Iya. Jadi Betul nggak? Bu Posyanti. Oh iya, filter satu. Posyanti Pak. Aku minta tadi kayak kan Luki Aku Sati. jaluk buliis dijanjiin terus. Pokoknya Buliis so. enggak Lilis mulut kelirit. Siapa betul? buliis. Oh. Iya tak jaluk ya. Besok punya Filter satu. Siapa Surabaya? Aduh, cuma siji soalnya ini. Anehnya. Enggak, minta deh. Hah? Ya apapun juga kita support panitia ya, walaupun kemarin musuh kita